Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Paulus Pare SPD, guru mata pelajaran Bahasa Inggris khusus kelas 9 A sampai D. Salah satu materi pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 adalah short functional text, teks-teks pendek. Teks-teks pendek itu seperti notice, ada warning, ada caution, ada advertisement, ada announcement, ada label, dan lain-lain. Namun pada kesempatan ini atau pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang label. Materi ini diajarkan baik di kurikulum KTSP maupun K13. Berbicara tentang label bukan hal baru bagi kita, karena banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan di antara kita sudah pernah membelinya, baik dalam kemasan plastik atau botol. Namun kita tidak sadar bahwa itu adalah contoh sebuah label yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pada semester 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya mengajak kita berdiam sejenak. Kita berdoa dari rumah kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Yang berikut saya mengajak kita untuk melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran label yang pertama, mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di dalam label obatan, makanan, atau minuman. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan dari contoh presentasi tentang obat, makanan, atau minuman. Yang ketiga, menuliskan informasi tentang obat atau makanan atau minuman ke dalam tabel analisis. Dan yang terakhir, menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, khususnya dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat-obatan, makanan, atau minuman. Yang berikut saya mengajak Anda sekalian sekitar 5 menit menonton video. Video ini dia berbicara atau dia mempresentasikan tentang label. Hello students. Welcome back to this channel. Today, we are going to talk about labels. We usually find labels on the back of most food and medicine products. Here are some examples of a label. Food label. Medicine label. Why do we have to read label? 1. To get detailed information about the product. 2. To choose which product is safe for us. 3. To avoid negative effects of the product. 4.
to get the best result of medication. Now, let's take a look at the following food label. Here is the name of the product. Pay attention to serving sizes. Look for foods with lower saturated fats. This tells you how much salt is in this food. Look for products that have more fiber and less sugar. Vitamins help your body function properly. Calcium is important for bones and teeth. Use this section as a guide for daily planning. The number of calories a person needs each day depends on many factors, including exercise. That's all about labels. I hope you enjoyed this material. Keep smart, and see you soon. Bye. Materi tentang label ada 4. Yang pertama, definition of labels, pengertian tentang label. The purpose of label product, tujuan tentang label produk. Yang ketiga, some information in the label, beberapa informasi yang tertera di dalam sebuah label. Dan yang terakhir, examples of label, contoh-contoh label. Yang pertama kita lihat tentang pengertian label. What is label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi label itu adalah informasi yang ada dalam sebuah kemasan produk tertentu, atau label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi. Yang kedua, what is the purpose of label? Apa tujuan dari sebuah label? The purpose of label is to give detailed information about a product. Tujuan label adalah memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Yang berikut, where do you usually find labels? Di mana kita atau di mana kamu biasanya menemukan label? We usually find labels on the back of most food, medicine, or drink. Jadi, kita biasa menemukan label di balik bungkus makanan, obat-obatan, atau minuman. Yang berikut, some information in the label. Ada beberapa informasi yang tertera di dalam sebuah label.
Yang pertama, name of the product, nama produk atau nama barang. Yang kedua, content atau amount, itu dia berbicara tentang isi atau jumlah. Yang ketiga, description, penjelasan tentang produk. Keempat, ingredients, berbicara tentang komposisi. Yang kelima, nutrition fact, berbicara tentang informasi gizi. Yang keenam, use, tentang kegunaan. Yang ketujuh, direction to use and dosage, cara penggunaan dan dosisnya. Yang kedelapan, direction to store, petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir, expiration date, tanggal kadaluarsa. Nah, ini ada beberapa contoh tentang label, baik label makanan, baik label minuman, maupun tentang obat-obatan. Ya. Example of label about food, about drink, and medicine. Yang terakhir, kita lihat tentang kesimpulan. Label adalah informasi detail dari sebuah produk yang tertulis atau ditempelkan di luar kemasan dengan maksud memberi informasi yang menyeluruh tentang cara penggunaan atau informasi komposisi dari sebuah produk. Label pada produk makanan berfungsi memberikan informasi tentang kandungan nutrisi dan bahan-bahan atau material dalam produk tersebut. Label pada produk makanan memberikan informasi menyeluruh, baik aturan pakai, kandungan, tanggal kadaluarsa, larangan obat dengan tujuan obat tersebut dapat digunakan secara aman sebagaimana mestinya aturan obat tersebut. Yang terakhir, Anda dikasih tugas, Anda diberikan tugas homework. Anda mencari, Anda menemukan sebuah label makanan atau obat-obatan atau minuman, kemudian Anda menjelaskan tentang satu, name of the product, nama produk atau barang. Yang kedua, Anda menjelaskan tentang konten atau amount, yaitu isi dan jumlah. Yang ketiga, Anda mendeskripsikan, Anda menjelaskan tentang produk. Yang keempat, ingredients, Anda melihat, kemudian Anda menjelaskan komposisi. Yang berikut, nutrition fact, itu dia berbicara tentang informasi gizi. Use, dia berbicara tentang kegunaan. Direction to use and dosage, itu berbicara tentang cara penggunaan dan dosisnya. Direction to store, dia bicara tentang petunjuk cara penyimpanan. Dan yang terakhir adalah expiration date, berbicara tentang tanggal kadaluarsa. Baik, materi kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda. Dan saya yakin bahwa materi ini tidak begitu susah, tidak begitu sulit bagi Anda, karena Anda biasanya menemukan, Anda biasanya membeli makanan-makanan ringan, minuman-minuman, dan juga Anda biasa menemukan obat-obatan di dalam botol, di dalam kemasan plastik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. See you next time.